Darren menghela napas lirih, ada apa? Maksudnya kenapa Hasya melihatnya seperti itu? Apa menjadi seorang saudara Morgan yang terlahir berbeda itu salah? Dulu, Darren dengan bangga mengaku sebagai anak tunggal dari kedua orang tuanya. Ayahnya memang sekarang sudah tua, tapi ibunya masih muda dan bersinar. Dikenal sebagai model di luar negeri, lalu menemukan fakta kalau ternyata ibu yang selama ini dia banggakan adalah orang jahat. Tapi, Darren tidak percaya. Ibunya adalah ibu terbaik meskipun selama ini dia diurus oleh ayahnya sementara ibunya pergi bekerja. Kenapa? Darren tersenyum manis, menatap ayahnya yang tua dan batuk-batuk. Darren, apa salah mengaku sebagai saudara Damian padahal kenyataan begitu? Ayahnya nampak kaget, namun dengan cepat mengubah ekspresinya seperti biasa. Jangan diakui, mereka terbiasa hidup mewah dan damai. Mengakui sekarang hanya terlihat seperti pengemis. Sekali lagi, jangan diakui. Katanya, menepuk pundak sang putra dan melangkah pergi meninggalkannya. Darren menatap bingung punggung ayahnya yang menjauh, dia kembali dibuat seperti berada di hutan yang dimana dirinya tersesat. Tidak ingin semakin membuat kepalanya pusing, Darren memilih tidur. Semoga besok menjadi lebih baik lagi. Keesokan paginya, Darren bangun dengan keadaan hati yang masih sama. Bingung dan tidak karuan, pikiran ayahnya kemarin malam nyatanya menghantuinya. Suara pintu kamarnya yang diketuk keras, sepertinya si pengetuk sangat tidak sabaran. Dan teriaknya, "Sebentar!" Darren bangun dari tiduran, segera membuka pintu kamar yang dia kunci. "Dan, Bapak Dan," ucap Bibi yang sudah lama menjadi pembantu di rumahnya. "Papa kenapa?" Darren tidak paham saat tangannya ditarik menuju kamar papanya, sampai dia melihat sesuatu yang membuat napasnya terasa sesak. Sosok yang kemarin malam masih memberikan nasihat kini terbujur kaku, dengan cara kematian yang sama sekali tidak Darren bayangkan. "Pak!" Lirihnya, menaiki ranjang untuk melepaskan tali yang mengikat leher ayahnya. Bibi tidak membendung tangisannya lagi, sementara Darren. Dia berharap ini hanyalah mimpi, mimpi buruk yang saat dia bangun maka keadaannya masih sama. Dengan ayahnya yang menunggu di meja makan, dengan candaan mereka, dan dengan nasihat yang bosan Darren dengar. Hari ini, kenapa datang begitu cepat dan kenapa pergi dengan tidak terduga? "Pak!" Tangisan histerisnya, tetangga mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat pemandangan depan, cepat-cepat menghubungi polisi dan menenangkan Darren yang linglung seperti tidak memiliki nyawa. Hari ini, tepat di mana hari yang seluruh anak takuti. Kematian salah satu orang tua mereka. Di sisi lain, Damian menghela napas, dia memberikan senyuman pada wanitanya yang duduk manis di depan televisi dengan sekantung jajanan yang sempat Hasya inginkan tapi tidak jadi dibeli karena gangguan kemarin. "Grandpa bilang apa?" tanyanya antusias begitu Damian mengambil duduk di dekatnya. "Katanya kangen, kita kelamaan di sini." Hasya terkekeh, dia juga merindukan Manuel. Tapi mau bagaimana lagi, janinnya masih rentan untuk perjalanan jauh. "Kamu udah bilang kan kalau dokter belum izinin perjalanan jauh?" Damian mengangguk, "Udah, tapi tahu sendiri Grandpa. Kakek tua bangka itu sangat memaksa, aku benar-benar tidak menyukaimu." Hasya tertawa, Damian memberikan senyumannya. "Sebentar ya." Haya mengangguk, menatap langkah suaminya yang masuk ke dapur. "Benar, aku lupa bawa air minum." Lirihnya. Berbeda dengan Damian, alasan lain kenapa dia ada di dapur adalah untuk menelpon Abraham. Tapi sayangnya, pria parubaya itu tidak menerima panggilannya. Damian dibuat kesal,
Kenapa di saat genting seperti ini Abraham malah susah dihubungi? Kirimkan karangan bunga ke alamat yang saya kirimkan tadi, karangan bunga kematian. Ucapkan, lalu mematikan telepon. Menghela napas lirih, bagaimana bisa dia meninggal dengan cara gantung diri? Tanpa menyelesaikan kesalahpahaman ini dulu, tidak tahu kan efeknya akan sebesar apa. Ini membuatku gila, gumamnya lirih. Kenapa Sarah selalu saja membuat ulah yang juga selalu menyeret nama Morgan? Bahkan tidak tahu malunya wanita itu menggakui kalau selama ini kesalahannya tapi juga menyalahkan Abraham yang sebagai mantan suaminya. Dengan berita yang sedang naik daun, nama Abraham Morgan yang disebut-sebut media bahkan sekarang di depan rumah besar itu sudah berkumpul wartawan meminta kesaksian. "Sayang, aku mau minum," teriak Hasya, mengagetkan Damian yang sedang membaca deretan berita yang sedang panas-panasnya sekarang. "Maaf, lama ya." Hasya menggeleng, menerima secangkir air minumannya. "Aku males nonton gosip tanah air aja kali ya." Damian menghentikan tangan Hasya yang akan mengganti saluran televisi ke saluran biasa. "Kamu memangnya suka, lebih baik nonton drama bukan?" Katanya tidak suka dengan berita tanah air karena itu-itu saja yang lewat. Hasya mengangguk, benar juga. Dia sangat tidak suka dengan berita yang sama terus setiap harinya. Menghela napas, Hasya tidak jadi mengganti saluran K-drama ke berita tanah air. "Jangan main handphone ya." "Kenapa?" tanyanya. Tumben sekali Damian melarang-larang untuk masalah benda canggih ini. "Aku nggak mau kamu buka Instagram atau sesuatu yang tentunya nama kita selalu ada di berita harian." "Ih, tapi gemes, walaupun aku kesel karena beritanya nggak sesuai dengan kenyataan." Damian tersenyum tipis, mengelus lembut rambut wanitanya yang merajuk. Benar, setiap media online berita selalu melebih-lebihkan agar berita mereka ramai dibaca di kalangan anak muda yang memang mengikuti Damian dan Hasya sedari dulu. Damian yang sudah terkenal sejak masih embrio karena hidup dengan kemewahan alias old money selalu saja mencuri perhatian bahkan hanya lewat di depan tukang bakso sekalipun. "Nanti aku beliin martabak manis, katanya kamu pengen banget." "Tahu aja kamu, aku emang pengen banget. Yang banyak keju sama coklatnya ya." Damian mengangguk, dia akan lakukan apapun asalkan istrinya tidak melihat berita yang sedang panas-panasnya hari ini. Sementara itu, Sarah membuat keributan di berita tanah air padahal namanya sudah sangat-sangat buruk di mata masyarakat sejak tahu seperti apa sosok Sarah yang merupakan ibu tiri yang menyiksa anak sambungnya. Pernah dikira dia ibu kandung dari seorang Damian Graciano Morgan, sampai berita yang 1 tahun lalu membongkar aibnya. Meski tindakan Sarah tidak sepenuhnya salah karena Abraham yang tertarik dengan pekerja rumahnya sendiri, tapi tidak dibenarkan juga alasan itu yang membuat Sarah menyiksa Damian. Dan satu komentar yang 1 tahun lalu membuat media sosial semakin menyala, saat ada yang bilang kalau Sarah menjual diri demi kehidupannya bahkan sebelum menikah dengan Abraham Morgan. Sayangnya, nama Manuel tidak disangkut pautkan. Padahal pria tua itu yang memulai drama menyedihkan di kehidupan anaknya. Tapi sekarang, Mama Sarah kembali naik setelah diberitakan kalau suaminya meninggal bunuh diri. Yang menjadi pertanyaan netizen, sejak kapan mantan model itu memiliki suami yang umurnya sudah mirip kakek-kakek? Kembali lagi usut dan asal-usul Sarah dibongkar, apalagi dengan kekuatan netizen yang sudah mirip Intel. Komentar jahat untuk perusahaan Abraham juga dilayangkan oleh mereka yang masih menyukai Sarah, tapi 1 detik setelah komentar itu ada maka akan dihapus oleh tim keamanan di kantor Abraham. Damian juga memprivat akunnya agar tidak ditanya-tanya, karena dia tidak ada sangkut pautnya dengan wanita ular itu.
Sayang, aku ngantuk. Belum juga 5 menit, Hasya sudah merasa mengantuk. Efek hamil memang tidak main-main padanya, sekali kejap langsung mengantuk, langsung lapar, langsung ceria, langsung bad mood. Membuat Damian jadi kanan kiri salah, mungkin masalah ini dirasakan oleh semua calon ayah di dunia ini. Sini, mau tidur dipeluk atau digendong? Peluk, katanya manja, merentangkan tangan meminta Damian mengangkatnya ke arah pangkuan suaminya ini. Damian menurut, dia mengangkat tubuh istrinya dan mendudukkannya dengan nyaman di pangkuannya. Menepuk lembut bahu Hasya yang sudah mengambil posisi tidur dengan wajah yang disembunyikan di lehernya. Martabak, lirihnya, sebelum benar-benar terlelap. Damian dibuat tersenyum, setidaknya masih ada yang bisa membuatnya tersenyum dari banyaknya masalah yang datang hari ini. Tidur yang nyenyak sayang, dan kamu jangan ganggu istriku. Ancamnya pada janin yang masih berkembang di perut Hasya. Di tempat lain, bukannya marga suaminya Hasya ya Din? Dinda yang sibuk makan nasi padang langsung menatap layar TV yang menampilkan berita panas hari ini sampai menggeser berita kasus kematian tahun 2016 silam. Itu kan, cepat-cepat Dinda menghubungi Daniel, di saat seperti ini pasti pria itu juga akan menjadi buruan para wartawan. Elah, genting gini juga masih aja gue dicuekin. Gumamnya, tidak percaya karena Daniel yang mencuekinya 1 minggu ini. Tanya keadaan Hasya. Perintah enyak. Nomornya nggak aktifnya, gimana mau Dinda tanyain kabar? Dinda mengotak-atik handphonenya, sampai berita angkatan SMA di sekolahnya mengatakan berbela sungkawa pada kakak kelas mereka yang terkenal membuat rusuh. Apa? Kagetnya. Menatap horor satu pemberitahuan kalau yang meninggal itu adalah ayah kandung dari seorang Darren. Darren yang dulu suka sama Hasya. The real dunia selebar daun kelor, tapi kalau itu bapaknya dan ini emahnya. Berarti, semakin dibuat shock dengan fakta ini, selera makan nasi padangnya pun langsung lenyap terbawa angin. Ini terlalu menggemparkan. Bahkan sekarang grup angkatan menanyakan Hasya yang merupakan keluarga dari Darren. Tapi bentar, Sarah kan bukan ibu kandung Damian. So nggak ada ikatan keluarga dong. Dinda mengetik, membela Hasya yang semakin ramai di tag di grup angkatan. Penjelasan Dinda sedikit melonggarkan hujatan untuk sahabatnya, ya tahu sendiri mereka sudah membenci Hasya dari dulu. Dasar kaum iri dengki, jadi manusia isi hatinya musyrik terus. Sementara itu Abraham tersenyum tipis, menatap Gia yang terlihat khawatir akan keadaannya. Wartawan itu tidak memaksa atau mengamukkan di kantor kamu? Mereka tidak berani, saya juga sudah menyuruh beberapa pengawal untuk menjaga area kantor supaya karyawan tidak menjadi korban. Gia menghela napas lega, dia tersenyum manis. Bagaimana bisa Abraham tidak bergetar hatinya, jika setiap hari Gia begitu lembut padanya? Mas mau teh? Tanyanya. Tidak, tapi bisa pijatkan bahu saya. Rasanya sakit sekali karena harus berdiam lama di depan laptop. Gia mengangguk patuh, dia memijat pundak Abraham dengan semestinya. Pijatannya membuat Abraham rileks dan sedikit merasa lega. Kemarin saya buat kue mas, kebetulan banyak jadi suruh supir rumah buat anterin ke Hasya. Iya, Hasya sekarang kurang perhatian dari Damian karena sibuk membantu saya di kantor. Pekerjaan yang setiap hari menumpuk. Gia tersenyum tipis, namanya juga kerjaan mas. Hari ini saya masak sayur sup, ada udang balado dan berbagai kerang lainnya. Mas suka banget kan sama makanan laut? Terima kasih Gia, kamu benar-benar menjalankan peran sebagai istri yang baik. Maaf kalau sepanjang kita memiliki hubungan ini kamu merasa tidak nyaman. Gia tersenyum lagi,
Bagaimana mungkin dia berpikir begitu? Selama pernikahan ini, Abraham sangat menjaganya. Saat tengah malam pada waktu itu, Gia tidak sengaja melihat Abraham yang menangis di balkon kamar dengan kotak di tangannya yang ternyata kotak itu berisi semua barang milik almarhum kakaknya Damina. Karena sudah menikah lagi dan mungkin Abraham berpikir kalau dia masih menyimpan barang-barang milik ibu Damian, Gia akan merasa tersingkir meski tahu kalau pernikahan ini atas dasar kemauan Manuel. Tapi Abraham, dia rela melakukan itu. Merombak sedikit kamar pribadinya agar Gia suka, bahkan meminta sendiri pendapat Gia kalau kamarnya harus diapakan supaya terlihat hidup. Intinya, setiap keputusan yang Abraham buat selalu dia tanyai dulu dan mintai pendapat Gia. Kecuali urusan kantor, karena mau dijelaskan secara detail juga Gia tidak akan paham. Karena saat kuliah dulu, Gia tidak mengambil jurusan ekonomi ataupun bisnis. Kepala saya pusing dengan masalah dari Sarah, dia tidak ada kapok-kapoknya sama sekali. Tadi juga Damian sempat menelpon, menanyakan keadaan saya. Jujur saya terharu, karena selama ini tidak pernah menanyakan kabarnya. Ucap Abraham merasa bersalah. Tidak ada orang tua yang sempurna mas, pasti ada kesalahannya karena dulu orang tua juga sebagai seorang anak. Kalau hubungan mas sama Damian sekarang membaik, itu artinya patut disyukuri dan harus dijaga. Dan untuk masalah Sarah, saya juga nggak tahu kenapa dia suka sekali mengganggu kehidupan mas yang sudah sangat menjauh darinya. Dia terlihat berbeda, kamu lihat saat dia berbicara pada wartawan. Tubuhnya nampak sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat jelas, belum lagi wajahnya terlihat menyeramkan seperti tengkorak dan dia berbicara dengan tatapan kosong. Bukankah aneh? Benar juga, Gia tadi perhatikan pas siaran langsungnya diputar ulang. Kenapa begitu ya mas? Benar juga, wanita itu seperti baru keluar dari penjara saja dan seperti kurang waras karena dia benar-benar mirip tahanan rumah sakit jiwa. Apakah ada sesuatu balik perubahan fisik Sarah yang begitu cepat? Abraham jadi penasaran. Sementara itu dua sejoli. Tiap hari gini terus sayang, aku makin semangat. Hasya terdiam dengan mata terpejam, lagi dan lagi Damian membantunya untuk mengurangi rasa nyeri pada dadanya. Semakin hari punya Hasya semakin terlihat membesar, perubahan bentuk fisiknya membuat Damian kegirangan luar biasa. Dulu istrinya ini sangat kurus, padahal tidak memiliki penyakit apapun dan makan pun Hasya begitu lancar tapi sayangnya masih saja kurus. Tapi sekarang, berkat kehamilannya ini, tubuh Hasya makin berisi dan gemoy, membuat Damian gemas setiap hari ingin mencubitnya. Apalagi dengan perut yang mulai terlihat menonjol, istrinya jadi telegat seksi di mata seorang Damian. Kamu hari ini punya banyak waktu, kerjaannya tidak banyak. Pekerjaan selalu sama, mereka ngefans sama aku sampai ngejar terus. Hasya terkekeh, jokes calon papa muda memang garing tapi membuatnya tertawa juga. Lanjutin gih kerjaannya, sekarang udah mendingan kok. Tapi Damian tidak mau, tangannya masih aktif bahkan memaksa Hasya untuk kembali menyandarkan kepalanya di dadanya. Jangan dulu dong, pekerjaannya bisa dikerjain nanti. Nggak boleh, kalau kamu kerjain nanti terus siapa yang bakalan peluk aku kalau mau tidur nanti malam? Hasya berlalu pergi meninggalkan Damian yang tersenyum. Gitu doang bikin Lukas bangun. Gumamnya. Beruntung Hasya tidak memperhatikan bawah, kalau diperhatikan bisa bahaya. Damian bisa budek dadakan karena diomelin cuma perkara si Lukas yang berdiri, padahal normal saja. Mengambil laptop yang ada di sebelahnya, Damian terpaksa harus bekerja. Pekerjaan yang tidak ada habisnya sama sekali. Sementara Hasya, dia kelaparan. Padahal baru 1 jam yang lalu dia memakan 2 porsi nasi dengan ayam bakar madu.
Kue kemarin ditaruh di mana? Tanya Hasya pada bibi yang bertugas membersihkan apartemen. Saya taruh di kulkas Nona. Hasya tersenyum dan mengucapkan terima kasih, begitu membuka kulkas yang isinya makanan semua. Ada 2 kulkas, satu untuk menaruh sayuran dan daging dan satunya lagi khusus makanan yang siap siaga jikalau Hasya lapar mendadak seperti sekarang ini. Sebenarnya ini bukan kue sih, tapi lebih mirip brownies. Brownies pandan, sangat enak. Manisnya pas juga, dan hebatnya Damian tidak memakannya selain kemarin Hasya yang memaksa untuk mencoba sedikit. Bibi bisa tolong bantuin kupas apel? Damian larang aku pegang barang-barang dapur yang tajam. Boleh Nona, saya kupaskan dulu ya. Nona bisa duduk, kasihan dede bayinya. Hasya mengangguk dengan senyumannya, dia menunggu di kursi party dapur. Kebetulan sekali bibi yang Damian suruh membersihkan apartemen begitu keibuan. Hanya minusnya bibi akan pulang begitu pekerjaannya selesai dan Hasya pasti bakalan kesepian lagi. Semoga tetap selalu seperti Tuhan, kebahagiaan ini tetap berlangsung tanpa orang ketiga ataupun kata bosan. Lirihnya.